أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Teman-teman sekalian, semoga rahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat hadir kembali di majelis ilmu kita ini. Eh, saya baru tiba dari Pekalongan, ada apa dengan kendaraan pribadi. Saya tadi hampir terlambat. Saya mengira saya bisa tiba di sini jam 1 itu karena hari ini sebenarnya kalau di Indonesia sedang libur panjang. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad ini qadarullah minggu kemarin itu libur panjang. Jadi eh, karena mertua itu sudah lama kangen cucunya, jadi saya sempatkan untuk pulang. Tapi sudah saya sampaikan istri saya tidak, pokoknya minggu pagi harus segera berangkat ini. Supaya, karena jam 1 saya sudah berjanji bisa hadir di majelis ilmu teman-teman dari PCIM Jerman. Baik teman-teman sekalian, berahmati Allah. Eh, Nanti Mas Fahri setelah urutan ini kan termasuk yang bagian-bagian awal. Nanti disesuaikan ya, dikondisikan dengan yang ada di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Rahman Al-Mubarakfuri yang kita jadikan sandaran dalam kajian sirah Nabi kita. Karena eh, itu urutannya lebih apa eh, bisa mendapatkan banyak pelajaran. Kan begini, eh, kita kan tematik yang 5 kali pertama itu. Mas Fari, suara saya bisa terdengar jelas? Terdengar set, aman set. Oh ya, sudah. Hmm. Jadi yang pertama itu kan tematik ya. Kemudian kita mengulang. Nah, qadarullah ini termasuk yang judul-judul di bagian awal itu. Beberapa bagiannya kan sudah kita kaji sebelumnya tentang eh, keluarga Rasulullah SAW dan nasab Rasulullah SAW itu. Baik, ini merupakan bagian awal dari 23 tahun eh, Rasulullah SAW menjalankan amanah beliau sebagai Nabi dan Rasul. Bab tentang dakwah sirriyah dan dakwah jahriyah. Jadi dua eh, periode ini dan fasenya itu kan ada dua. Mohon izin saya sampaikan kitabnya ya. Saya tampilkan kitabnya. Bismillah. Bisa dilihat dengan jelas, nggih? Eh, teman-teman sekalian. Sudah set, alhamdulillah. Ya, jadi di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Yusuf Rahman Al-Mubarakfuri, sebelum memasuki tema yang kita bahas hari ini dijelaskan adwarud dakwah wa marahiluha, tentang fase dakwah dan periodisasinya. Jadi ada fase, ada periode. Di sini lalu disebutkan yumkinu an nuqassim ahad ad-da'wah al-Muhammadiyah ala sahib as-salat wassalam wa tahiyyah ila dawrain yamtazu ahduhuma 'anil akhar tamam al-imtiyaz wa huma. Jadi kata Syekh Rahman Al-Mubarakfuri dalam pembacaan beliau ketika beliau menyusun kitab ini, fase dakwah itu, dakwah Rasulullah SAW yang 23 tahun itu. Kan Rasulullah SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul di usia kurang lebih 40 tahun. Beliau wafat di usia 63 tahun lebih 4 hari. Nah, di sini disebutkan oleh beliau dibagi menjadi yang 23 tahun, jarak antara 40 ke 63 itu kan sekitar 23 tahun.
23 tahun itu terbagi menjadi dua fase. Maka beliau menyebutkan kedua fase itu berbeda dengan yang satunya. Benar-benar berbeda situasinya dan segala sesuatunya. Maka beliau menyatakan memang dua fase itu berbeda. Dua fase itu adalah Ad-Daur Al-Makki, jadi periode Mekah, salasata asyara sana takriban, 13 tahun perkiraannya. Kemudian Ad-Daur Al-Madani, ya, fase di Madinah, Asr Sanawat Kamilah, 10 tahun penuh. Nah, jadi di sini ada dua. Dari yang disampaikan oleh Syekh Syarif Rahman Al-Mubarakfuri, kita dapat mendapatkan faidah dari yang beliau ringkaskan. Ada dua fase dari 23 tahun perjalanan kenabian, kehidupan kenabian Rasulullah SAW. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Lalu beliau menjelaskan. Nah, "Tsumma istamila kullu min ad-dawrain ala marahil." Kemudian setiap fase itu memiliki periode-periodenya. Di antara periode itu memiliki kekhususan-kekhususan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maka kita akan dapat melihat detailnya ini dengan mengikuti eh, apa riwayat-riwayat yang ada, nanti beliau urutkan itu. Di sini khusus untuk fase Mekah, wa yumkinu taqsimud dawr al-makki ila thalath marahil. Untuk fase Mekah itu terbagi menjadi tiga periode. Nah, tiga situasi nanti yang akan digambarkan. Yang pertama, marhalatud dakwah as-sirriyah, periode dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah sinin, diperkirakan ini adalah 3 tahun lamanya. Jadi diingat-ingat 3 tahun lamanya. Karena sebagian ulama nanti mengambil manfaat dari masalah waktu yang ditetapkan dengan capaian yang diduga dicapai oleh Rasulullah SAW dalam dakwah. Karena saat ini kalau kita menyusun suatu konsep gitu, biasanya pelajarannya itu kan ditetapkan apa itu objeknya, ditetapkan waktunya, ditetapkan periode pencapaiannya. Nah, salah satunya kita bisa dapat mengambil pelajaran dari yang terjadi di masa-masa awal ini. Jadi sekali lagi, eh, periode Mekah dibagi menjadi tiga. Penjelasannya yang pertama adalah 3 tahun pertama itu adalah periode dakwah sembunyi-sembunyi. Yang kedua, marhalatu i'lani dakwah fi ahli Makkah. Jadi tadi sembunyi-sembunyi, kalau ditanya di mana ini ya di Mekah, hanya saja sembunyi-sembunyi. Yang kedua, marhalatu i'lani dakwah fi ahli Makkah. Apa periode me, apa, dakwah secara terbuka di kalangan penduduk Mekah, tetapi ada penjelasan. Min bidayati sana ar-rabi'ah minan nubuwah ila awakhir sana al-ashirah. Dimulai dari permulaan tahun keempat setelah kenabian sampai dengan akhir atau masa-masa akhir tahun ke-10 setelah kenabian. Sebenarnya kata kuncinya adalah ini yang pertama adalah dakwah sembunyi-sembunyi di kalangan penduduk Mekah itu. Kemudian yang kedua, dakwah secara terang-terangan di kalangan penduduk Mekah. Nah, ini yang kedua. Jadi masih di dalam kota Mekah. Di Mekah tetapi masih di dalam kota Mekah, di wilayah kota Mekah. Dan itu dimulai dari tahun keempat sampai tahun ke-10. Ini mengisyaratkan di periode yang sembunyi-sembunyi itu 3 tahun, di periode yang terang-terangan tetapi khusus di dalam kota, maka itu 7 tahun. Sehingga total di dua periode pertama itu dari fase Mekah, fase dakwah di Mekah itu 10 tahun. Nah, baru yang ketiga, periode yang ketiga, marhalatul dakwah khariju Mekah.
barulah itu adalah periode dakwah Rasulullah SAW sudah meluas keluar dari kota Mekah. Dan ini dimulai dari akhir tahun ke-10 dari kenabian sampai waktu hijrahnya Rasulullah SAW ilal Madinah. Ila hijratihi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, sampai dengan waktu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nah, jadi eh, kalau dilihat detailnya tidak persis waktunya itu seperti apa jadwal yang sudah, hanya saja pembacaan para ulama terhadap riwayat-riwayat itu mengisyaratkan pembagian ini. Kalau melihat waktunya tidak sama persis, ya. Tetapi tidak mesti begini. Tangga seperti perencanaan kita misalnya, tanggal 1 sampai tanggal 30 lah berhenti, enggak begitu. Ya sesuai dengan berjalannya peristiwa-peristiwa itu, hanya saja jika di apa harus dipetakan kira-kira posisinya seperti ini. 23 tahun Rasulullah SAW menyampaikan risalah, ya, menjalani kehidupan kenabian itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yang 13 tahun itu dibagi menjadi 3 periode. Periode dakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah, 3 tahun. Periode dakwah secara terbuka, terang-terangan di Mekah, itu dimulai di awal tahun keempat sampai dengan akhir tahun ke-10. Nanti di luar kota Mekah, nah, tapi masih di sekitar Mekah ini. Itu dimulai akhir dari tahun ke-10 hingga tiba waktunya hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik sahabat sekalian yang dirahmati Allah, inilah pelajaran pertama dari bab ini. Jadi eh, tidak eh, harus apa dikunci begitu, tetapi setidaknya periode itu mempelajari memberikan pelajaran kepada kita bahwa dakwah itu ada tahapannya. Mohon diingat materi kita yang lalu, 2 minggu yang lalu, Mas Fahri ya. Maaf, kalau di sana Ya, ini Ustaz. waktunya pagi apa siang? Ini pagi, Ustaz. Pagi ya. Ya. Oh, pagi. Jadi masih segar harapannya ya. Tapi kalau di sini saya khawatirnya siang hari. Kalau yang seperti Mas Purwadi itu. Mas Purwadi ada di Jogja, ada di mana ya? Di Mas Australia, Purwadi. Ustaz. Oh, Masya Allah, iya ya, di Australia. Australia. Kalau Ya. di Australia, Mas Sore, Purwadi itu pagi apa siang? sore jam setengah lima ini. Oh, sore. Ya. Suaranya beda sekarang, Mas Purwadi. Mas Purwadi, sempat ketemu Mas Purwadi nggak? Kayaknya Nggak ya? Enggak, Ustaz. belum, Set. Belum. Oh, Yang belum ketemu, ya? Oh, yang ketemu tuh ini ada Mas Randi, ada Tawang juga ini, Set. oh iya, iya, iya. Hmm. Mas Iya, iya. Randi. Hmm. Sehat, Mas Purwadi. Wajah Mas Purwadi nggak berubah ya? Terakhir saya lihat itu di Alhamdulillah sehat. di apa Keranggan, apa Keranggan ya, Keronggahan, Peronggahan. Keronggahan apa ya, saya Gitu. ada ketemu terakhir apa di mana ya, di Keronggahan kalau tidak salah, di Iya, tiba-tiba sudah Keronggahan. ada di Australia. Wah, luar biasa ini. Saya kira di Jogja. Masih berapa tahun lagi Mas Muradi? 3 tahun. Oh, Baru tiga tahun tahun pertama. Tep, tep. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Kan saya sampaikan kemarin dari perspektif eh, tafsir ya. Ketika eh, kita bertanya bagaimana Rasulullah SAW membangun umat ini. Nah, maka kita lihat dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa yang Rasulullah SAW lakukan. Kan sudah saya sampaikan ada 4 ayat setidaknya. Al-Baqarah ayat 129, Al-Baqarah ayat 151, Ali Imran ayat 164, dan Al-Jum'ah ayat 2. Dari 4 ayat itu kan eh, kita dapati 4 pilar ya, yang ditetapkan oleh Allah tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang nomor 1 adalah membacakan ayat-ayat Allah.
Yang nomor dua, mensucikan jiwa kaum muslimin. Ya. Yang ketiga, mengajarkan ilmu dari Alkitab, tafsirnya itu adalah Al-Quran. Yang keempat, mengajarkan ilmu dari hikmah, tafsirnya itu nanti adalah sunnah Rasulullah SAW. Tetapi implikasi dari empat ini kan ada tambahan, misalnya nanti pada surat eh, Al-Baqarah ayat 151, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah akan tambah ilmu pengetahuan. Dua ayat yang terakhir, surat Ali Imran ayat 164 dan surat Al-Jum'ah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, itu mengisyaratkan jaminan tidak akan kembali tersesat. Jadi empat hal ini, inilah yang dilakukan dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Ayatnya sudah saya bacakan kepada teman-teman semuanya, tidak salah pada pertemuan yang lalu kan disebutkan ya. Saya ulangi sekali lagi supaya ada apa eh, pemahaman gitu. Jadi ketika menjelaskan, ketika nanti kita ingin melihat bagaimana empat ini diterapkan, ya ini di dalam sirah Nabi ini nanti kita akan bisa membaca. Jadi ketika doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya. Innaka antal azizul hakim. Lalu dikabulkan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwa alladhi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dari empat itu kan memang disebutkan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana mempraktekkan ini? Kalau di dalam Al-Quran itu kan diperas ada tiga adabnya itu. Modenya itu ada tiga. Qiraah, tilawah, dan tadabbur. Sejatinya lanjutan dari peristiwa-peristiwa yang diterapkan dari bagaimana membaca Al-Quran, ya, bagaimana melakukan tilawah dan mengamalkan Al-Quran, dan bagaimana mentadabburi Al-Quran. Hasil interaksi generasi pertama umat ini sampai dengan saat ini rentangnya itu kan sekitar 1460 tahun. Kalau menggunakan hitungan kalender Hijriah memang 1447. Tapi itu hitungannya kan setelah hijrah. Tapi kalau ditotal dengan 13 tahun sebelumnya ya sekitar 1460 tahun ditambah 13 tahun. Nah, di sini kita bisa membayangkan bahwa empat hal itu sudah berkembang sedemikian rupa. Tetapi bagaimana empat hal itu berlalu selama kurang lebih 23 tahun, maka kita melihatnya di dalam sirah Nabi. Di bagian yang awal inilah kenapa saya sampaikan apa yang diringkaskan oleh Syekh Yusuf Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Mahtum. Itu disebutkan ini tadi teman-teman. Pembagian ini. Ini terlihat sederhana, tetapi nanti jika kita telah menyelesaikan kajian kitab ini, baru kita bisa mudah mengingat pemetaan dari apa yang kita baca dari sirah Nabi ini. Jadi memudahkan kita. Dan di detail-detail peristiwa. Nah, beliau mulai ya, al-marhalah al-ula. Inilah sesuai tema kita hari ini, ya. Saya sampaikan nanti tidak selalu langsung dari kitab, Aswari. Teman-teman semuanya. Khawatirnya eh, supaya tidak terlalu textbook, tetapi ada sesuatu yang bisa di apa ditambahkan dari kitab induknya. Nah, kan ini versi ringkasan sebenarnya karya beliau. Tentu Sirah Ibnu Hisham salah satu kitab induk yang utama dalam kajian Sirah Nabi. 3 tahun dari dakwah sembunyi. Jadi sudah disebutkan di sini maklum anna Makkah kanat markazadinil Arab. Jadi sudah diketahui, dapat dipahami bahwa Mekah itu adalah pusat
ya keagamaan bangsa Arab. Ya karena apa di sana? Di sana ada Ka'bah. Tetapi al-qawam 'alal awthan wal asnam al-muqaddasah inda sairil Arab. Tetapi di sana juga ada berhala-berhala, patung-patung yang disucikan oleh penduduk Arab. Nah, sebenarnya kalau mengingat kajian yang awal, ini bisa bisa dipahami tentang posisi ini. Mekah itu kalau melihat kisahnya kan mula-mula dari posisi yang ada setelah banjir di masa Nabi Nuh alaihissalam kan tidak ada penghuninya. Teman-teman kalau membaca surat Ibrahim nanti akan didapati doa Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Nanti dibaca literatur tafsirnya. Maka di situ ada riwayat dari riwayat Bukhari ya, bagaimana Rasulullah SAW mengisahkan kejadian itu. Nah, Nabi Ibrahim, kalau ringkasannya kan begini. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu masih kecil dengan ibunya, bersama ibunya. Lalu kan ditinggalkan di situ. Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Lalu hadirlah keajaiban itu. Ada air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu memancar, tetapi memancarnya itu tidak membuat lembah itu menjadi danau. Airnya itu keluar terus, bisa ditampung, tapi bisa dibayangkan. Saat ini saja disedot setiap hari, nggak kering kok. Nggak kehabisan itu air Zam-Zam. Tetapi bisa bisa dibayangkan, air itu memancar, mengeluarkan air, tetapi tidak membuat air itu menggenang lalu lembah itu menjadi danau, tidak. Tapi bisa ditampung. Maka suku Jurhum sebagai sisa dari eh, Al-Arab, Al-Aribah, ya, bangsa Arab yang masih bersih, yang masih asli gitu. Kan bangsa Arab terbagi menjadi tiga. Al-Ba'idah, Al-Aribah, yang sudah punah sama yang masih tersisa, yang masih asli, bangsa Arab. Bangsa Arab penghuni jazirah yang asli. Yang Ba'idah itu ya ketika seperti kaum Ad yang sudah pernah diadab oleh Allah. Maka yang selamat itu nanti melahirkan sisanya. Kaum Samud yang diadab oleh Allah, yang tersisa dari kaum Samud itulah yang bisa melanjutkan sehingga masih ada yang melanjutkan kehidupan dari penghuni Jazirah Arab itu. Mereka lah Al-Aribah, orang-orang yang masih asli. Di antaranya ada suku Jurhum. Suku Jurhum lalu perempuan suku Jurhum menikah dengan uh, 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 Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail alaihissalam lalu memiliki 12 anak laki-laki. Dari 12 anak laki-laki inilah nanti melahirkan Al-Arab Al-Musta'ribah, bangsa Arab yang campuran, versi campuran. Nah, dalam perjalanannya, ini kenapa saya sebutkan ini untuk mengingat kembali bahwa markas keagamaan bangsa Arab itu pusatnya di Mekah, di sana ada Ka'bah, juga ada patung. Kenapa sampai ada Ka'bah, sampai ada patung? Padahal di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, zaman Nabi Ismail alaihissalam, tidak ada itu patung-patung. Saya sampaikan untuk menjadi ingatan, mereview materi kita sebelumnya. Bagi yang masuk di tengah-tengah, kemungkinan belum pernah mendengar, tetapi sudah pernah membaca. Saya sampaikan ya, ini ringkasannya. Al-Arab al-Ba'idah itu yang sudah punah. Al-Arab al-Aribah itu yang masih asli bangsa Arab, murni masih bangsa Arab. Tetapi kenapa keturunan Nabi Ismail disebut dengan Al-Arab al-Musta'ribah? Ya karena Nabi Ismail bukan bangsa Arab asli. Ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah penghuni lembah Mesopotamia, bukan penghuni Jazirah Arab. Ibunya adalah orang Afrika dari Mesir. Jadi beliau sendiri Nabiullah Ismail alaihissalam itu campuran dan beliau lalu menikahi perempuan dari suku asli bangsa Arab, suku Jurhum. Nabiullah Ismail alaihissalam juga belajar bahasa Arab dari suku Jurhum. Akhirnya memiliki keturunan. Dari keturunan ini terus bertambah, lahirlah Al-Arab Al-Musta'ribah. Di antaranya garis keturunannya adalah Quraisy.
Nah, inilah perjalanan dari gambaran tentang manusianya. Tetapi bagaimana tentang peribadatan? Di masa Nabi Ibrahim alaihissalam masih hidup, Nabi Ibrahim alaihissalam eh, selalu ada waktu yang telah ditetapkan oleh beliau, kapan beliau menjenguk keluarganya di Mekah, kapan beliau juga kembali lagi ke Palestina, hingga beliau wafat di Palestina. Dan dari apa yang disampaikan, misalnya kisah tentang Bani Israel, itu sangat tahu bahwa ayah mereka, Ishak alaihissalam, ya, memiliki saudara Ismail alaihissalam di Mekah. Mereka mengenal itu, mereka mengetahui itu. Jadi Banu Ismail, Banu Ishak alaihissalam, ya. Jadi mereka itu mengetahui. Nah, cuma kasusnya di Mekah ini, ketika telah tumbuh dua kaum ini semakin besar, keturunan Nabi Ismail berselisih dengan suku Jurhum tentang penguasaan kota. Ada tentu beberapa kisah ya yang menggambarkan itu, tapi ini saya tidak ingin kembali di situ, hanya ingin segera masuk hanya untuk menunjukkan kenapa ada sampai ada patung dan berhala ini. Nah, eh, akhirnya karena kalah jumlah, yang menguasai dan memimpin itu adalah dari suku Jurhum, suku ibu mereka, keturunan Nabi Ismail ini. Nah, sampai pada akhirnya suku Jurhum terlihat ada tanda-tanda eh, mulai menyimpang, maka keturunan Nabi Ismail memberikan peringatan agar mereka tidak melakukan itu. Sehingga terjadilah perselisihan di antara mereka yang semakin lebar. Saat hampir terjadi peperangan, di sini suku Huza'ah dari Yaman lewat. Suku Huza'ah ini membantu keturunan Nabi Ismail. Suku Jurhum dapat dikalahkan. Mereka terusir lalu, ini ringkasnya ya, mereka lalu terusir meninggalkan Mekah saat itu. Suku Jurhum ini keluar dari kota Mekah. Dan sebelum mereka keluar itulah Zam-Zam itu ditutup. Nah, ternyata setelah berhasil mengalahkan suku Jurhum, suku Huza'ah dengan jumlah yang besar justru mengambil alih kota. Sehingga mereka meskipun secara agama mengikuti sebagiannya dari apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, mengikuti agama. Tetapi merekalah yang ya secara sosial politik ini yang menguasai kota itu. Dimulai dari situasi yang seperti itu. Nah, kelak di masa suku Huza'ah ini memimpin, Amr bin Luhai itulah yang nanti membawa berhala dari Syam ke Mekah. Sehingga ada tambahan ajaran di situ yang menyimpang. Disitulah sejak itulah bangsa Arab itu lalu mengenal berhala-berhala itu. Sebenarnya itu hanya berada di wilayah utara, lalu ke wilayah Hijaz, lalu merembet kemana-mana. Dan sejak itulah berhala itu ada sampai dengan zaman zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ya. Lalu disebutkan di sini eh, fal wusul ilal maqsud minal islah fiha yazdadu usran wa syiddatan amma law kan ba'idan anha. Nah, di sini ada pelajaran penting ketika disebutkan begini. Tujuan untuk sampai pada tujuan memperbaiki mereka ini itu tidak mungkin atau semakin sulit kalau perbaikannya itu dari luar. Maka perbaikan itu harus dimulai dari dalam. Nah, adapun cara yang seperti itu maka disebutkan fal amru yahtaju ila azimatin la tuzalziluhal masaib. Maka usaha untuk memperbaiki dari dalam itu sudah diisyaratkan, membutuhkan suatu tekad yang sangat kuat yang tidak akan digoyahkan oleh kesulitan ataupun kendala apapun gitu. Nah, disinilah sebenarnya hikmah ya
nanti menjadi pelajaran bagaimana Rasulullah SAW di bagian awal ini sudah memberikan pelajaran karena beliau tidak akan bertindak kecuali dengan wahyu yang telah diilhamkan kepada beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi berdasarkan wahyu yang disampaikan kepada beliau. Beliau tidak akan melihat ini sebagai pusat keagamaan dan ini pusat fanatisme itu, maka perbaikan dari pusat itu dan di inti kekuasaan itu, maka ketika Rasulullah SAW memutuskan pertama kali dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, itu adalah tindakan yang bijaksana. Itu menjadi pelajaran penting di bagian awal ini. Karena mengisyaratkan eh, dakwah itu diperhitungkan. Dakwah itu harus menyiapkan apa saja. Ya. Kalau dari yang saya sampaikan kemarin, dari 4 ayat itu ada 4 pilar itu, lalu ada 3 yang disebutkan bagi bagian bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, dengan qiraah, dengan tilawah, dengan tadabbur itu. Ujung dari ini kan adalah dengan ilmu. Dan di antara ilmu itu, ya inilah bagaimana diterapkan. Karena Rasulullah SAW tidak langsung bertindak dan tidak langsung menyampaikan, tetapi mengambil cara sembunyi-sembunyi. Karena nanti perintah untuk terang-terangan itu beliau lakukan setelah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan wa kana minat tabi'i ay yu'arid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam awalan ala asl, maka disebutkan di sini sebagai secara alami juga dapat dipahami begitu ya, dalam bahasa beliau ini Rasulullah SAW menyampaikan ya, kalau artinya menawarkan Islam ini tentu kepada manusia yang paling dekat dengan beliau dulu, dari keluarga beliau di rumah, dari sahabat-sahabat beliau ya, untuk diseru mereka oleh Rasulullah kepada Islam. Juga diseru juga kepada dan yang disuruh oleh Rasulullah SAW itu Rasulullah menyeru siapa saja yang dikenal oleh Rasulullah, mereka dikenal baik dan mereka juga baik kepada Rasulullah SAW. Semuanya dimulai oleh Rasulullah SAW dari orang-orang terdekat beliau. Maka di sini lalu disebutkan yang pertama kali sudah disepakati ini baik-baik dari semua riwayat yang ada adalah Zaujatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Ini menariknya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, semua rahmati Allah. Yang disebut pertama ini disebut nama lengkap beliau, Khadijah bintu Khuwailid, ya, istri beliau. Kemudian Zaid ibn Harisah ibn Surahbil Al-Kalbi. Ini eh, nanti menjadi anak angkat beliau. Tetapi ini sebenarnya adalah hamba sahaya milik Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Rasulullah SAW. Begitu setelah menikah dengan Rasulullah SAW, Zaid ibn Harisah ini nanti diserahkan menjadi milik Rasulullah SAW. Ini masih muda, masih belia anak-anak ini, masih anak-anak dan beliau membantu urusan keseharian Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, Ibnu Ammihi, Ali bin Abi Thalib. Ali ibn Abi Thalib. Nanti ini menarik Bapak Ibu sekalian, karena nanti Ali bin Abi Thalib ini menjadi menantu beliau juga. Bukan hanya sepupu, tetapi menantu. Menikah dengan uh, putri beliau yang terakhir, putri Rasulullah SAW yang terakhir dari Ummul Mukminin Khadijah, Fatimah radhiyallahu anha. Maka disebutkan begini, wa kana sabiyan ya'ishu fi kafalati Rasul. Ali bin Abi Thalib itu masih anak-anak, hidup di dalam tanggungan Rasulullah SAW. Setelah itu adalah Sadiqu al-Hamim, sahabat dekatnya, sahabat paling dekat ini, Hamim. Abu Bakar Siddiq. Nah, jadi kita dapati nama-nama ini. Ya. Khadijah radhiyallahu anha, Zaid bin Harisah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar Siddiq.
Empat ini. Nah, maka disebutkan di sini aslama haula fi awwali yaumin min ayyamin dakwah. Mereka lah yang pertama kali masuk Islam di hari pertama di antara hari-hari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini eh, patut kita catat karena nanti dalam perjalanannya ini membawa kisah tersendiri bagi empat orang yang pertama ini. Nah, baru nanti summa nasyata Abu Bakar fi dakwah ilal Islam. Ya. Bapak sekalian subhanahu Allah, saya membacakan ini, saya mohon bersabar ya. Karena mungkin sebagian sudah menunggu bagian serunya atau ingin mendengar bagian serunya. Tetapi ini harus dilewati dulu. Ini beratnya memang kalau ketika itu harus berurutan gitu, ya Bapak Ibu, teman-teman harus bersabar gitu, harus tabah ya. Karena kalau cuma membayangkannya secara teks begini, memang kurang seru. Membayangkannya hanya dari teks begini ya. Tapi ada satu kitab itu yang menyebutkan memang satu hari di rumah Rasulullah SAW memang begitu. Jadi mengumpulkan semua riwayat-riwayat yang ada, kira-kira sejak beliau bangun sampai beliau tidur lagi itu apa saja kegiatannya, itu gambarannya. Tetapi di masa-masa ini adalah perkara besar. Ini terungkap tidak pada waktunya, itu juga dapat membahayakan kehidupan bukan hanya Rasulullah SAW saja. Kenyataannya nanti berdampak kepada keluarga Rasulullah SAW. Jadi ketika masih awal-awal ini, ya kita sebagaimana itu sudah rahasia ya, bersembunyi-sembunyi, bagaimana kita bisa mau memaksa? Bagaimana orang itu tidak banyak diketahui orang, ya. Summa nasyatu Abu Bakar fi dakwah ilal Islam. Abu Bakar bergerak itu menyampaikan. Di sini sudah dikenal dia orang yang baik, dia memiliki akhlak yang baik, dia adalah dikenal sebagai orang yang dermawan, suka membantu orang lain, juga dia adalah pengusaha yang baik, semuanya dia dikenal sebagai orang yang baik. Nah, maka dari tangannya lah aslama bidu'aihi ya, yang masuk Islam berkat dakwahnya. Nah, ini saya percepat. Jadi ketika teman-teman sekalian, ketika disebut bagaimana Abu Bakar ini adalah orang yang pemurah, orang yang mudah membantu orang yang memiliki akhlak yang baik, ya, itu secara tidak langsung, kalau kita menggunakan istilahnya critical thinking ya, atau critical analysis itu disebutkan begini. Disebutkannya karakteristik Abu Bakar oleh Syekh Syufrahman Al-Mubarakfuri itu menunjukkan seseorang sebelum berdakwah itu ya memang harus memiliki karakteristik-karakteristik yang memadai ini. Dikenal baik, dikenal orang yang jujur, dia pekerja keras, dia suka membantu orang. Tidak ada, tidak menemukan celah dari kelemahan dan kelemahan yang membuat dia sebagai orang yang tidak memiliki kehormatan. Tidak. Dia orang yang baik, yang terhormat, dia memiliki integritas, dia memiliki semuanya. Itu terpenuhi daripada diri Abu Bakar sebagai sahabat Rasulullah SAW. Persis Rasulullah SAW. Maka dari tangannya lah masuk Islam orang-orang itu. Dan ini yang masuk luar biasa. Nah, dari tadi yang empat, dari satu orang, Abu Bakar, ini masuk beberapa orang. Mari kita hitung bersama-sama. Dalam riwayat yang diambil oleh atau dipilih oleh Syekh Rahman Al-Mubarakfuri, masuk Islam melalui Abu Bakar itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ini kalau menyebut namanya Utsman ibn Affan Al-Umawi. Ini dari Bani Umayyah. Wa Zubair ibn Awam Al-Asadi. Disebut Al-Asadi dari Bani Asad. Ini satu klan dengan Ummul Mukminin Khadijah. Ini kalau ditarik, ini nama beliau Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah. Dia dari Bani Asad. Ya.
Jadi Zubair dengan Ummul bin Khadijah ini dari satu klan. Wa Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian Talha ibn Ubaidillah At-Taimi. Nah, ini yang satu klan dengan Abu Bakar Siddiq. Maka kita hitung ya. Satu, Utsman, Zubair, dua, Abdurrahman bin Auf, tiga, Sa'ad bin Waqqas, empat, kemudian Talhah, lima, di sini disebutkan faqala haula'i nafar as-samaniyah alladziina sabaqun an-nas humul ar-ra'il al-awwal wa tali'at al-islam wa tali'atul islam. Ini sebagai generasi yang pertama, rombongan pertama. Ar-ra'il al-awwal. Jadi rombongan yang pertama. Dianggap 8 orang ini. Kalau ini disebut semuanya, ya. Nah, nanti dari kalangan wa min awailil muslimin juga dihitung juga ya. Bilal ibn Rabah. Lalu Aminu Hadil Ummah, nanti ada kisahnya ini. Abu Ubaidah Amr ibn Al-Jarrah. Kemudian Abu Salamah. Ini ada 3. Arqam ibn Abil Arqam Al-Mahzumi. Ini juga menarik. Arqam ibn Al-Arqam. Arqam ibn Abil Arqam Al-Mahzumi. Ini anak muda. Tapi masuknya Islamnya ini tidak ada yang tahu persis. Karena sifatnya yang rahasia sampai rumahnya menjadi tempat dakwah. Ini bagian yang nanti mengejutkan kita. Dalam dakwah sembunyi-sembunyi, Arqam ibn Abil Arqam memiliki posisi strategis karena tempat rumah beliau ini dijadikan tempat untuk berkumpulnya orang-orang yang masuk Islam itu. Ya. Arqam ibn Abil Arqam Al-Mahzumi. Kenapa ada unik? Karena Bani Mahzum itu punya tokoh yang sangat memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua pasti mengenal kalau namanya disebut. Mas Fahri bisa menebak siapa tokoh dari Bani Mahzum yang paling memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu? Pokoknya kalau dikenal, kalau disebut namanya, semuanya kenal. Abu Lahab, Ustaz. Siapa, Ustaz? Ya, Abu Jahal. siapa tadi yang jawab? Bu Anu ya, Bu Sian yang jawab. Abu Jahal. Oh, iya. Ya, benar, Mas Sian. Abu Jahal. Jadi yang unik nanti ini, semua suku Bani Mahzum itu ikut Abu Jahal, nurut itu. Tetapi Arqam bin Abil Arqam ini usianya diperkirakan saat itu ketika masuk Islam usianya 21 tahun. Jadi sangat muda. Jadi pelajaran sendiri itu, Pak. Nanti di Muhammadiyah ini kenapa namanya diambil? Seharusnya kenapa disebut Baitul Arqam? Jadi Arqam bin Abil Arqam itu sebenarnya dikatakan itulah tempat pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggembleng para sahabat di rumahnya itu. Padahal rumahnya itu ada di kawasan Bani Mahzum. Bahkan rumahnya itu posisinya itu berdekatan atau meskipun tidak terlalu dekat ya, itu terlihat dari tempat eh, pertemuan ya, kantor DPR-nya lah bahasanya itu ya. Tempat mereka elit musyrik ini biasanya berkumpul. Rumah Arqam ibn Abil Arqam itu tidak jauh, tapi justru itu dijadikan tempat gitu. Tapi itu rahasia. Dan dia dari Bani Mahzum yang saat itu menjadi saingan utama Bani Hashim. Ada kejadiannya yang masyhur, pasti jangan semuanya pasti pernah mendengar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suatu ketika dihadang oleh Abu Jahal di dekat Bukit Sofa, dicaci maki. Rasulullah diam saja.
dikatakan, kamukah orangnya yang telah mengatakan bahwa apa Tuhan-Tuhan kami begitu ya. Rasulullah dicaci maki, kemudian dikatakan kata-kata yang menghinakan beliau. Beliau diam saja Rasulullah. Melihat diamnya Rasulullah SAW, akhirnya Abu Jahal itu mengambil batu dan memukul beliau dengan batu itu. Setelah melakukan itu, beliau Rasulullah itu eh, masih di tempat ya. Abu Jahal ini lalu pergi begitu saja, lalu berkumpul dengan teman-temannya di sekitar Ka'bah. Salah satu hamba sahaya milik seorang musyrik ya yang menyaksikan itu lapor kepada Hamzah, paman beliau, Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman beliau. Diceritakan apa yang terjadi. Saat itu Hamzah itu merasakan diriwayatkan beliau merasa tidak terima sebagai seorang yang masih muda dan beliau dia sebagai kesatria Quraisy meskipun beliau dari Bani Hashim. Maka beliau membawa busur panahnya itu karena baru saja pulang dari berburu ketika diberitahu keadaan Rasulullah SAW dan bagaimana perlakuan Abu Jahal terhadapnya. Maka paman beliau ini Hamzah mendatangi Abu Jahal ini di dekat Ka'bah, langsung dihantam itu. Langsung dikatakan sama dia, apakah kamu berani mencaci maki anak saudaraku? Ketika dia dipukul sampai berdarah dan terjatuh, seluruh Bani Mahzum yang hadir saat itu semuanya berdiri. Ketika terlihat seperti itu, seluruh Bani Hashim yang ada di sekitar tempat itu juga langsung berdiri semuanya. Hampir saja itu terjadi langsung bertempur itu antara eh, kesatria-kesatria Bani Hashim dengan kesatria-kesatria Bani Mahzum saat itu di kalangan Quraisy. Tetapi Abu Jahal itu langsung melerai dan dia mengakui bahwa dia telah mencaci maki. Dia katakan begini, lakukan sekali lagi jika kamu memang berani mencaci maki anak saudaraku. Bermula dari membela ya secara emosional sebagai paman dari Rasulullah SAW, akhirnya Hamzah itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, masuk Islam karena menyatakan sesungguhnya aku telah mengikuti agamanya. Dia katakan itu. Jadi itu nanti kasus ketika sudah Rasulullah SAW ketika sudah menyampaikan terang-terangan itu. Tapi bisa dibayangkan ini. Fase yang dialami dalam berdakwah ini eh, diperkirakan selama 3 tahun dan orang-orang inilah yang pertama-pertama masuk Islam ini disebutkan secara urutannya. Nah, di sini sampai disebutkan aslama haula'i sirran. Semua yang masuk Islam itu adalah secara sembunyi-sembunyi. Nah, tolong dicatat, eh, teman-teman. Jadi pertama, yang bagian yang pokok dari yang pertemuan kita yang kemarin itu adalah 4 ayat tadi melahirkan 4 pilar. Dari 4 pilar itu, bagaimana menerapkannya Rasulullah SAW itu terlihat di dalam sirah Nabi selama 23 tahun perjalanan kehidupan kenabian. Dan ini adalah bagian-bagian awalnya. Nah, setelah itu, pembacaannya adalah jangan lupa dikunci. Apa yang beliau lakukan itu mengikuti petunjuk Allah. Maka diingat-ingat, ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4. Tolong dijadikan satu paket ini teman-teman. Jadi posisinya ini ya. Jadi karena begini, kita sebagai orang persyarikatan Muhammadiyah, di mana nama persyarikatan kita itu dinisbahkan kepada nama Rasulullah SAW, Muhammad, sehingga makna Muhammadiyah itu artinya pengikut Muhammad SAW. Nah, itu ketika kita menggambarkan gambaran besarnya perjuangan itu tergambarkan pada eh, kisah kehidupan Rasulullah SAW. Dari 4 ayat tadi, ada 4 pilar, ada 3 mode. Ujungnya adalah ilmu.
Itu satu bagian. Mode berikutnya ada periodisasi itu. Ada 13 tahun di Mekah, ada 10 tahun di Madinah. Ada 3 tahun sembunyi-sembunyi, ada 7 tahun terang-terangan selama di kota, 3 tahun berikutnya yang terakhir totalnya menjadi 10 tahun terang-terangan itu di luar kota Mekah. Tetapi lihat urutan ayat yang turun. Setelah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sejatinya berdasarkan 5 ayat yang pertama ini saja sudah kita dapat bisa menangkap tersirat bahwa umat ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ilmu, dan ilmu itu bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini lihat bagaimana Rasulullah SAW tidak akan bertindak kecuali dipandu oleh wahyu. Setelah masa-masa awal ini diringkaskan. Di antara yang diajarkan apa? Nah, ini maka di dalam kutipan nanti kan perdebatannya itu misalnya setelah surat Al-Alaq, surat apa yang turun setelah itu? Sebagian menyebut surat Al-Muddathir. Nah, jadi selama rentang 3 tahun itu kira-kira apa saja? Nah, salah satunya di sini disebutkan. Syekh Yusuf Rahman Al-Mubarakfuri mengutip tentang sholat. Jadi selama 3 tahun pertama itu diduga ajaran tentang sholat sudah dimulai. Karena ada ayat yang turun. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Ibnu Hajar menjelaskan ya, karena sallallahu alaihi wasallam ya, qabla al-Isra yusalli qat'an. Diyakini sudah sudah ada salat sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Wa kadzalika ashabuh, juga seperti sahabat-sahabat beliau juga. Tetapi walakin ikhtalafa hal faradu syai' qabla salawat al-khams min as-salawat amla. Apakah sudah ada yang difardukan? Bagaimana salatnya? Lalu seperti apa? Nah, itu. Ini nanti menjadi perdebatan. Tapi perlu diketahui mereka sudah melakukan salat seperti salat kita. Tetapi apakah itu 2 rakaat atau seperti sholat 5 waktu itu? Kalau melihat ini kan ada di waktu pagi dan di waktu petang saja. Nah, sebagai bagian dari yang ditinggalkan atau diajarkan dari peninggalan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, di sini disebutkan. Nanti apa yang terjadi dengan gerakan Rasulullah SAW? Mas Fahri, saya masih ada waktu berapa menit? Saya diberitahu. Saya ingin percepat ini, tetapi ini substansinya sebenarnya ketika terang-terangan. Oh, siap, Ustaz. Mungkin sekitar 7 menit lagi, Ustaz. Setelah itu Iya, tanya jawab. iya. Jadi teman-teman, informasi dari yang rahasia ini tidak benar-benar banyak, tetapi pelajarannya Sirriyah itu, jadi dakwah Sirriyah itu diambil atau dilaksanakan sebagai bagian dari menyesuaikan keadaan dan situasi saat itu. Itulah pelajarannya. Sehingga dakwah kita itu saat kita menegakkan dakwah, ya isyarat pelajaran dari peristiwa pertama ini adalah menyesuaikan situasi dan kondisi. Sehingga bagaimana dakwah itu tetap hidup. Itu salah satu bagian pentingnya. Jadi tidak asal-asalan. Harus ada pertimbangan tentang itu. Bagaimana dakwah itu pada akhirnya harus tetap hidup. Nah, di sini al-khabar yablughu ila Quraisy ijmalan. Jadi apa yang terjadi secara diam-diam ini semuanya itu teman-teman itu sudah sampai ke Quraisy, hanya saja global saja, tidak terang-terangan. Nah, baru setelah marat salah sinin wadda'wah lam tazal sirriyah wa fardiyah. Nah, setelah berlalu 3 tahun ya, sampai datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala. Surat Asy-Syu'ara ini ayat 214. Teman-teman silakan dicek ya.
Itu surat ke-26. Benarkah itu surat Asy-Syu'ara? Mas Fari dicek. Ketika turun ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah, ini di sini kita bisa mulai. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Asy-Syu'ara benar ya? Mbak Sian, jika Betul, ada yang Ustaz. bisa ngecek. Betul. Betul. Betul Saya ya? sudah cek. Di Betul, sini Ustaz. Rasulullah SAW diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat beliau. Di sini untuk menyeru berdakwah kepada kerabat-kerabat beliau. Nah, disinilah sejak turunnya ayat ini, maka disitulah urutannya. Jadi di antara eh, apa ayat yang turun itu di awal-awal adalah surat Asy-Syu'ara ayat 214 ini sebagai penanda dimulainya itu. Kalau dilihat yang di awal yang eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mulai bersiap itu tentu surat Al-Alaq tadi. Isyaratnya seseorang ketika akan berdakwah pun itu harus memiliki kesiapan ilmu. Nah, tetapi di sini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi. Di sini mulai dilakukan secara terang-terangan. Dimulai dari mana? Dari kerabat beliau. Maka dilakukanlah oleh beliau ya. Nanti wa awwalu ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhil ayah annahu da'a Bani Hashim. Bani Hashim dikumpulkan oleh Rasulullah. Jadi kalau saya sebut Bani Hashim, Bapak Ibu, yang dimaksud itu adalah keturunan dari kakek buyut beliau. Jadi Hashim punya anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Rasulullah SAW. Ya, jadi Bani Hashim. Inilah pemimpin Quraisy yang meninggal di Gaza, Palestina. Wafatnya Hashim ini di Gaza. Ya. Sedangkan Muttalib wafatnya di Rotman, Yaman, di selatan. Hashim kakaknya wafat di Syam, wilayah Palestina, Gaza. Muttalib pengganti Hashim ini dari kalangan Abdul Manaf, ya dari kalangan Abdul Manaf karena dia namanya adalah Hashim ibn Abdul Manaf ya. Dari kalangan Abdul Manaf adiknya yang bernama Muttalib itu wafat di Rotman, Yaman, wilayah selatan. Jadi orang yang terhubung dengan kakek beliau, Abdul Muttalib, nama aslinya Syaibah, itu adalah Hashim, itu ayahnya, meninggal di Syam, di Palestina, di Gaza. Sedangkan yang membawa Abdul Muttalib, membawa Syaibah dari Yasrib menuju Mekah, itu adalah Muttalib. Muttalib itu wafat di Rotman, di Yaman, di wilayah selatan. Jazirah Arab bagian selatan. Nah, Abdul Muttalib sendiri, nah nanti wafat di Mekah dia. Nah, ini Bani Hashim, ya, dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Di antara putra Abdul Muttalib adalah Abu Lahab. Jadi perlu dipahami, saya sampaikan aja untuk mempercepat. Waktu saya tinggal 2 menit lagi soalnya sepertinya. Ini disebutkan ya. Jadi ketika dikumpulkan pertama kali, Rasulullah mengamalkan ayat tadi, wa anzir ashiratakal aqrabin, Rasulullah mengundang mereka hadir semuanya, ya, min Bani Muttalib ibn Abdi Manaf, datang semuanya. Fakanu khamsatun wa arba'ina rajulan, 45 orang hadir semuanya. Rasulullah belum ngomong ini, belum menyampaikan apa-apa. Yang mengundang belum ngomong, Abu Lahab sudah ngomong dulu. Saya sampaikan langsung to the point. Nah, ini loh, yang hadir ini paman-pamanmu, juga anak keturunan pamanmu nih. Bicara dan tinggalkan apa yang kamu anut itu. Ketahuilah
Innahu laisa liqaumika bil Arab. Ketahuilah kaummu ini artinya keluargamu ini, klanmu ini gitu kira-kira tidak memiliki kekuatan nak kalau harus menghadapi seluruh bangsa Arab gara-gara kamu ini. Nah, gitulah kira-kira. Jadi Rasulullah belum ngomong diserobot dulu sama Abu Lahab. Jadi, nah ini loh paman-pamanmu, itu anak-anak pamanmu, maksudnya sepupu-sepupumu, itu semuanya lihat, kumpul semuanya. Ketahui nak ya, ketahuilah kaummu ini, nah gitulah, keluargamu ini nak, nggak sanggup melawan bangsa Arab. Akibat yang apa yang kamu seru ini, ya gitulah kira-kira. Kalau kami akhirnya harus melawan, kami nggak bisa melindungi kamu ini. Ketahui ya nak ya, dikata kira-kira begitu nasihatnya. Aku ini yang paling berhak untuk memberi nasihat kepada kamu dan memperingatkanmu. Aku yang paling berhak katanya. Cukuplah ya kami dan keturunan apa ayah-ayah kalian ayah-ayahmu itu kalau menyebutkan ini bagaimana ya. Kira-kira begini. Eh, yang paling menyedihkan Rasulullah SAW itu bagian akhirnya nih. Fama ra'aitu ahadan ja'a ala bani abihi. Aku tidak pernah melihat orang yang membawa suatu perkara kepada keluarga ayahnya seburuk seperti yang kamu bawa ini. Jadi kira-kira dia ingin Abu Lahab ini mengatakan Rasulullah ini membawa sesuatu perkara yang membuat keluarganya ini menghadapi suatu perkara buruk. Setelah bertubi-tubi seperti itu, Rasulullah SAW, perhatikan teman-teman, lihat Rasulullah yang mengundang, semuanya hadir, tetapi begitu terus ditekan seperti itu, Rasulullah bagaimana? Fasa kata Rasulullah SAW, walam yatakallam fi dzalikal majlis. Rasulullah terdiam, tidak bicara apapun di majelis itu. Jadi apa? Sampai bubar, Rasulullah nggak punya kesempatan untuk berbicara. Jadi kan bisa bayangkan, kalau di antara kita, kita yang mengundang 45 hadir, lalu diserobot ngomongnya, lalu gak diberi kesempatan ngomong sama sekali, sampai bubar. Rasulullah diam saja. Lihat itu, bagaimana kesabarannya, Pak. Kalau kita mengundang, lalu belum ngomong sudah diserobot, mungkin nggak usah menunggu pertemuan yang berikutnya, langsung tarung hari itu juga. Kalau kita, Rasulullah diam saja. Summa da'ahum saniyah, dipanggil lagi. Tetapi yang kedua ini gak menunggu Abu Lahab. Abu Lahab belum ngomong, beliau dulu langsung. Alhamdulillah, asta'inu. Di sini disebutkan, aku memujinya, aku mohon tolong padanya, aku bertawakal kepadanya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Sesungguhnya pemimpin itu tidak akan mendustai keluarganya. Demi Allah, yang tidak ada Tuhan selain Ia. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kalian secara khusus dan juga kepada manusia secara umum. Lalu diingatkan, Wallah, demi Allah, kalian pasti mati sebagaimana kalian merasakan tidur. Dan kalian pasti, sebagaimana kalian merasakan tidur itu. Dan kalian pasti akan dibangkitkan sebagaimana kalian terbangun dari tidur kalian. Dan kalian benar-benar akan dihisap atas apa yang kalian perbuat. Sedangkan sesungguhnya surga itu ada dan kekal. Juga neraka itu ada dan kekal. Baru sampai di sini Abu Thalib langsung menjawab paman beliau, ma hubbu ilaina ma muawanat. Jadi sungguh baik apa yang kamu sampaikan nak. Sungguh baik apa yang telah nasihat yang telah kamu sampaikan nak gitu. Dipuji semuanya sampai Abu Lahab berkata, hadhihi wallah as-su'. Jadi dia katakan, demi Allah ini buruk sekali. Ayo segera tahan dia sebelum orang lain yang meluruskan dia. Tapi Abu Talib mengatakan tidak, aku tidak akan menghalanginya. Selama aku masih ada, aku akan menjaganya. Kira-kira seperti ini. Inilah dimulainya pertikaian di antara Bani Hashim. Kelak, eh, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah,
disinilah menjadi titik perbedaan. Ketika seluruh Bani Hashim itu mengalami pemboikotan, seluruhnya diboikot kecuali Abu Lahab. Abu Lahab itu nanti memiliki istri namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil ini adalah saudari perempuan dari Abu Sufyan. Tetapi dua-duanya itulah yang disebut di dalam surat Al-Lahab itu. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Memang ini baru awal karena saya ingin ikutkan detailnya ini karena di detail-detail ini sejatinya ada pelajaran. Bagaimana kedekatan keluarga itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi perkara yang sangat pelik, sangat berat. Anda tahu siapa yang meletakkan duri di jalan yang biasa beliau jalani, bahkan duri itu dimulai ada di depan pintu rumah beliau. Itu bibi beliau sendiri, Ummu Jamil itu, istri dari paman beliau. Melemparkan kotoran di tempat beliau biasa memasak. Itu paman beliau sendiri. Beliau yang dilempar ke tempat rumah beliau itu, apa di depan rumah beliau, itu bukan hanya kotoran, bangkai binatang. Sampai akhirnya beliau itu membersihkan dari depan pintu rumah beliau itu dari apa yang membahayakan beliau. Jangan dibayangkan di sana ada listrik, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi Rasulullah SAW itu mengalami itu. Sampai beliau dilempar batu itu oleh Abu Jahal ya, sampai luka kaki beliau. Itu di hadapan orang-orang. Jadi tidak menunggu peristiwa yang di Taif. Itulah kenapa dihantam itu. Karena waktu dipukul dengan batu itu, dua kaki Rasulullah itu terluka, berdarah. Makanya Hamzah tidak pakai omongan saja. Dia langsung mendatangi Abu Jahal itu dan langsung menghantam kepalanya itu sampai terjatuh. Sehingga bangkitlah semua Bani Mahzum itu. Juga begitu terlihat seperti akan dikeroyok, Bani Hashim langsung bangkit juga. Hampir saja terjadi pertumpahan darah di dekat Ka'bah. Tetapi apa yang mereka lakukan kepada Rasulullah SAW ya seperti itu. Sampai Rasulullah itu diriwayatkan, Rasulullah sampai berkata, "Wahai Abdi Manaf, tetangga seperti apakah kalian ini yang melakukan perbuatan seperti ini?" Jadi mulai itu. Nanti saya urutkan teman-teman di waktu yang akan datang karena ini belum cukup ya waktunya. Langsung kepada Rasulullah SAW sendiri, kepada putri-putri Rasulullah SAW juga. Lalu kepada keluarga besar beliau sampai terdampak di masa pemboikotan itu. Baik, teman-teman, ini dari baru sampai di sini yang dapat saya sampaikan karena ini waktunya sudah tadi dibatasi baru 7 menit ya. Ternyata saya lewat 10 menit ini. Mohon maaf. Aku luka lihada. Saya stop. Terima kasih banyak Ustadz Arif. Saya mohon izin Ustadz. Berarti untuk Iya. pekan selanjutnya kita mungkin masih di bab ini Ustadz. Iya, artinya Karena dakwah tadi belum selesai. terang-terangan. Ya Ya, benar. jadi memang itu agak panjang karena ketika dakwah terang-terangan yang fase kedua itu, periode kedua itu dari Hmm, tahun keempat sampai tahun ke-10 setelah kenabian. hmm. Jadi ada 7 tahun. Selama 7 tahun itu terjadi apa saja. Nah, disitulah tadi yang sebagian sudah saya bocorkan, masuk Islamnya Hamzah, masuk Islamnya Umar bin Khattab, ya, dan seterusnya. Tapi di situ sudah di apa peristiwa-peristiwa berat itu sudah terpampang langsung menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, siap Ustadz. Insya Allah berarti 2 pekan lagi kita akan dalam tema yang sama Ustadz. Eh, Insya untuk Allah. melanjutkan pembahasan. Mungkin saya mohon izin Ustadz kalau misalnya ada dari jemaah yang ingin bertanya Ustadz, apakah Oh Iya diperkenankan? ya, Ustadz, Hmm. mohon izin bertanya. Monggo Mbak ya Sian. silakan Mbak Syam. Yuk. Iya, terima kasih. Jadi Rasulullah SAW itu memang betul-betul tersakiti sekali oleh orang-orang terdekatnya ya, ya Ustadz. Iya, Subhanallah. iya. Iya, jadi pertanyaannya pada masa-masa fase dakwah Siriyah itu Ustadz, bentuk ibadah umat Muslim pada masa itu apa Ustadz?
Iya, itu pertanyaan saya, Ustaz. Iya, kalau eh, disebutkan, dirinci satu-satu, yang pertama memang adalah yang dikoreksi itu adalah keyakinannya, imannya. Jadi bahwa antara mereka dengan Allah itu ada perantara berhala, itu yang dikoreksi. Terus beberapa anggapan tentang sesuatu yang buruk yang dimana itu bagian tidak pernah diajarkan dalam ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ajaran Islam sebelumnya itu juga yang dikoreksi. Tetapi tadi kan sudah disebut tadi di antara yang dikutip oleh Syekh Yusuf Rahman Al-Mubarakfuri bahwa sholat itu kemungkinan sudah ada dan itu ada di pagi dan petang hari. Maka ada riwayat-riwayat nanti ketika sudah memasuki fase kita membahas fase yang terang-terangan itu eh, Abu Thalib itu mendapati Ali bin Abi Thalib ya, Ali putranya dibawa oleh Rasulullah SAW ke suatu tempat itu lalu melaksanakan ibadah bersama. Lalu ditanya Ali bin Abi Thalib itu oleh Abu Thalib, "Eh, kalian melakukan apa?" Maka dijelaskan oleh kami begini begini begini. Maksudnya itu adalah sholat seperti gerakan sholat kita itu. Maka dugaannya 2 rakaat. Nah, di antara riwayat yang ada penjelasannya. Nah, ya seperti itu. Nah, baru Abu Thalib mengatakan, lakukanlah apa yang kalian yakini. Dan dia, sebagaimana tadi sudah disebutkan, dia akan selalu melindungi meskipun dia tidak bersetuju kalau harus meninggalkan agama Abdul Muthalib. Kata Abu Thalib tadi. Di dalam riwayat yang tadi yang saya bacakan, tapi karena tidak lengkap seluruhnya saya kutipkan ya. Mengatakan Basian. Terima kasih banyak Ustadz Arif. Ini wah ada Ustadz Alda, ada Ustaz Alda. Mbak Yosi. Mbak Yosi dulu tadi Saya kayaknya nggak Ustaz Alda, Ustaz Alda sudah ada. Saya kira Ustaz Alda dan kembali Oh, ke Indonesia. dari tadi Ustaz sambil dari Oh, tadi menyimak Masya Allah. nih. Oke. lagi sambil nunggu lahiran kayaknya Ustadz. Oh, Iya. tidak jadi kembali ke Indonesia Ustaz Alda. Belum Ustaz, masih harus lahiran di sini. Oh, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah. lahirnya ya di Jerman ya. Eh, Ya Ustaz, amin doanya Ustaz. Mbak Yosi dulu Amin, apa saya amin. dulu Mas? Mbak, iya Silakan. Mbak Yosi dulu Mbak Yosi. Oh, oke. Beliau tadi duluan Ustadz Alda. Mbak Yosi kedengeran Mbak? Halo Mbak Yosi. Wah kayaknya belum belum ini. Mungkin ke Ustadz Alda dulu berarti nanti baru Mbak Yosi. Oh, oke. Monggo Ustadz. Sekedar minta tanggapan Ustaz. Saya itu pernah ngaji sirah juga sama Yasir Koji kan. Beliau banyak Oke. ya juga sirah. Nah, beliau itu muridnya Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri dulu ketika di Madinah. Beliau itu pernah bilang ada sedikit kurang pas mentranslasikan dakwah Siriyah menjadi dakwah tersembunyi. Beliau lebih menafsirkan dakwah Siriyah itu sebagai dakwah privat. Jadi semacam kayak kalau kita ada pengajian akbar sama pengajian yang isinya cuma di rumah yang ya kita datang ke rumah terus kemudian orang-orang pada datang. Tapi orang-orang itu sebenarnya sudah pada tahu semuanya tetangga-tetangga kayak Abu Lahab tadi misalnya sudah tahu. Rumornya pun sudah ada bahwasanya Nabi itu membawa risalah baru. Jadi bukan bukan beliau itu sembunyi-sembunyi karena ya tadi ada seolah kesan kalau pakai kata sembunyi-sembunyi satu tentunya Nabi Muhammad terkesan takut ya apa namanya kurang 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 pas juga. Tapi yang kedua memang Nabi Muhammad tuh dakwah sama orang-orang yang di dekatnya dulu yang memang benar-benar dekat secara nasab sama dekat secara pertemanan tentunya. Maka dakwahnya itu lebih dikenal dan menurut beliau lebih pas jika dinamakan sebagai dakwah private. Baru nanti ketika di next berikutnya saya lihat di slide itu ada dakwah di Jabal Sofa itu baru mulai kayak dakwah umum tablik akbar lah misal-misal seperti itu ya kalau dalam konsep sekarang itu dia apa namanya seperti itu jadi Ya. itu cuma sekedar penamaan saja Ustaz. Kalau menurut jenengan bagaimana Ustaz yang seperti itu terima kasih. Ya, saya izin, saya sampaikan.
yang disampaikan oleh beliau, ya bisa saja seperti itu, ya. Tetapi di sini memang disebut, memang lihat marrot. Nah ini Bapak Ibu, ketika disebutkan marrot salasu sinina wa da'watu lam tazal sirriyah wa fardiyah. Jadi masih sembunyi dan privat. Fardiyah ini individu, bersifat individu-individu. Jadi begini, ketika disebutkan bahwa itu yang dimaksud sembunyi-sembunyi, bukan sembunyi menghindar yang seperti bayangan kita, tetapi tidak mengumumkan gitu loh. Makanya di sini ketika disebutkan di lafal setelah wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, ada eh, kata i'lanu dakwah. Jadi kata i'lanu dakwah tadi saya baca bukan ada pernyataan mengiklankan, mengumumkan dakwah. Nah, jadi eh, kalau dari penyebutan, memang apakah kita mentranslitnya dengan sembunyi-sembunyi? Karena Siriyah itu memang eh, lawan dari iklan, mengumumkan. Kalau itu dimaknai sebagai eh, pengertian istilahnya, bukan pengertian secara bahasa ya. Jadi tindakan dakwah secara privat. Nah, itulah yang nanti menjadi karakteristik misalnya eh, apakah dakwah secara privat itu bisa diterjemahkan seperti yang biasa kita lakukan saat ini di masa modern ini, dakwah liko begitu. Nah, ya liko apa bertemu empat orang secara kelompok di rumah-rumah begitu. Karena itulah beda-beda beda pandangan ketika menjelaskan secara bahasa. Tetapi makna yang dimaksud Syria itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu maksudnya sembunyi, seperti takut sesuatu, sepertinya bukan dalam pengertian itu memang. Tetapi sembunyi itu dalam bentuk Syria itu dalam bentuk memang tidak apa? Tidak menampakkan, memang tidak menampakkan seru. Makanya tetap yang disebutkan apakah saat itu sudah mulai? Oh, sudah. Syekh Syukri Rahman memang juga mengutip secara spesifik ini tadi yang disampaikan al-khabaru yablughu ila Quraisy ijmalan. Jadi secara umum apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sudah diketahui oleh Quraisy. Sehingga isyaratnya memang tidak dalam pengertian sembunyi-sembunyi yang takut itu bukan, tetapi eh, sembunyi yang tidak mengumumkan itu maksudnya. Nah, tidak mengumumkan, tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah sebagiannya itu sudah nampak, sudah terdengar. Tetapi kan ijmal, global saja bahwa Rasulullah sering mengajak begini-begini, Rasulullah menyampaikan begini-begini. Begitu yang bisa saya sampaikan. Siap. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Tanggal. Matur nuwun saya, nggih, Ustaz Alda. Terima kasih Ustadz Arif. Mohon izin ini Mbak Yosi, apakah jadi bertanya Mbak Yos? Ini Mbak Yosi belum terdengar. Atau nampaknya sudah beliau lagi ini Oke. eh, Begini, ya, Mas Fari, saya ingin ya, sampaikan siap, sesuatu. siap. Karena saya 3 hari yang lalu, maaf, seminggu yang lalu, Hmm, Jumat, Sabtu, Ahad, hmm, itu di Sulawesi. hmm, hmm. Ya, Saya Ustadz. mendapatkan tugas untuk mendampingi Pak Waluyo sebagai Hmm, sekretaris, saya hmm, bendahara, untuk menginisiasi pengukuh atau melakukan pengukuhan terhadap sekitar 519 mubalik. hmm, Dai Muda Muhammadiyah disebutkan DMM gitu. Dai Muda Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. 519. Saya mengira mereka ini, beliau-beliau ini, Majelis Tablik pimpinan wilayah Sulawesi Selatan ya. Eh apa
terlalu cepat begitu karena jumlahnya yang begitu besar. Itu rentang usianya antara 17 sampai 40-an tahun lah kira-kira segitu. Di antara peserta itu sehingga yang 40-an itu jadi muda juga akhirnya. Nah, ternyata saya terkejut. Mereka ini di drill bukan hanya sebulan, 2 bulan, 7 bulan. Dan jumlah mereka itu target aslinya 1.000. Jumlah pendaftarnya itu sekitar 770-an. Kenapa kok 519? Karena memang ada yang tidak lulus gitu loh. Wah, saya terkejut benar itu melihat. Jadi kan kita mengumpulkan seluruh majelis tabligh pimpinan wilayah se-Indonesia. Kita kumpulkan ya. Karena ini ada hubungannya dengan ini nanti tentang dakwah. Mereka ini begitu pulang kan kita minta agar program itu dilanjutkan ke bawah begitu, ke tingkat daerah, ke tingkat cabang, ke tingkat ranting. Mereka merespon. Ada sekitar 4 wilayah yang merespon sampai sebesar ini. Sama juga di Jateng juga merespon seperti itu. Di Sumatera juga ada yang merespon seperti itu. Jadi ada semangat begitu. Dan begini, saya sampaikan di sana, ketika saya memberi sambutan, mereka saya kasih tebak-tebakan. Tebak-tebakannya adalah sirah Nabi. Dan disitulah ada yang kurang memang di situ. Ada yang kurang. Memang perlu pelan-pelan seperti ini. Jadi kalau seperti tadi, kenapa saya tidak langsung melompat-lompatkan seperti tematik kemarin itu? Karena kalau sambil masuk ke detailnya ini eh, akan banyak pelajaran nantinya itu ke di depannya akan terhubung dengan peristiwa yang pertama ini. Jadi seperti ini, kenapa surat Asy-Syu'ara ini disebutkan ya, meskipun ini belum, tapi ini digambarkan sudah. Syu'ara ini kan kalau dibaca kisahnya, kalau saat ini bagi kita, ya kita harus baca utuh langsung, nggak usah cukup menunggu menunggu satu ayat saja. Karena di dalam surat Syu'ara itu ada kisah Nabi Musa sejak sejak dimulainya kenabiannya sampai membawa Bani Israel itu selamat menyeberangi lautan. Jadi isyaratnya kalau seperti yang kita saat ini membacanya dari peristiwa ini ya, ketika ada waktu jaharan di alinea pertama ini pelajarannya ya harus menyelesaikan bacaan terhadap surat Syu'ara itu. Karena apa? Ternyata pelajarannya adalah itu sudah ada pelajaran utuh tentang kisah Nabi Musa dari awal sampai akhir. Sehingga Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu sudah bisa melihat nanti apa yang akan terjadi kepada mereka sudah pernah terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Dari ditentang, dari diancam, sampai diburu, sampai ada perang di antara mereka. Sampai menghindarkan diri dari... Belum cukup, nanti ada kisah Nabi kaum Nuh juga. Ini disebut. Wa min nahiyatin ukhra tashtamilu hadhihi surah ala dzikri ma keadaan orang-orang yang mendustakan para rasul. Kaum Nabi Nuh dikisahkan, kaum Ad dikisahkan, kaum Samud dikisahkan, kaum Nabi Ibrahim dikisahkan, kaum Nabi Lut dikisahkan. Washabul Aikah juga dikisahkan juga di sini dalam surat ini. Sehingga tergambarlah sejatinya bagi seorang mubalik, seorang dai, kalau melihat kisah yang bagian awal yang pertama, begitu mendengar surat Asy-Syu'ara, resiko dakwah itu sudah pernah ditampakkan semuanya oleh Allah. Jadi itu gambarannya. Dan keterulangan itu ya seperti yang telah dikisahkan oleh Allah. Nah, gitu. Bahwa orang yang berdakwah pasti akan juga mengalami kesulitan-kesulitan dan ini beragam kesulitannya. Kalau dilihat detailnya bagaimana masalah keluarga itu sangat berat tuh Nabi Lut itu. Dan seterusnya. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim sendiri ya dan seterusnya. Itu Bapak Ibu sekalian rahmati Allah yang dapat. Jadi di antara tadi baru kronologi peristiwa yang saya hubung. Tetapi kalau kita ambil potongan-potongan per alinea dari yang dikisahkan oleh Syekh Sufur Rahman Al-Mubarakfuri ini ada pelajaran di 3 alinea ini.
Jadi tidak hanya supaya kita dapat kronologinya, tapi sudah terisyaratkan ketika ini diperintahkan oleh Allah, ada sesuatu di dalam surat Syu'ara itu. Surat ke-26 itu. Dan inilah bekal bagi, nah, karena akan ditunjukkan resiko-resiko yang kemungkinan terjadi orang yang berjalan di atas dakwah Rasulullah SAW. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Saya khawatir menahan Bapak Ibu yang akan ada kegiatan begitu, karena sudah mulai siang kalau di sana ya. Aku luka lihada, astagfirullahaladzim li walakum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Arif, dan kami mungkin juga mohon izin kepada Ustadz untuk berkenan 2 pekan lagi di tema yang Insya Allah. melanjutkan tema ini, Ustaz. Insya Allah. Mari kita tutup pengajian kita kali ini dengan baca lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama semuanya teman-teman. Salam dari Budia, Ustadz. Hari ini Oh tidak iya, bisa hadir Budia. karena di praktek di emergensi.